Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar SMP seluruh Nusantara. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya selalu bersemangat, sehat, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Bersama saya Ibu Hamidah dari SMP Negeri 11 Kota Tangerang yang akan memberikan materi sistem peredaran darah pada manusia di kelas 8 semester 1. Selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran IPA kelas 8. Materi hari ini adalah struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Mari kita perhatikan peta konsep dari sistem peredaran darah berikut ini. Dari peta konsep sistem peredaran darah manusia, bisa kita pelajari mengenai darah, alat peredaran darah, dan peredaran darah itu sendiri. Darah terdiri atas dua bagian, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Alat peredaran darah dalam sistem peredaran darah adalah jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Peredaran darah. Peredaran darah terdiri atas dua bagian, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. A. Darah. Darah merupakan jaringan tubuh yang memiliki peranan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Fungsi darah. Fungsi darah antara lain: 1. Sebagai alat pengangkut, 2. Sebagai alat pertahanan tubuh, 3. Melakukan proses pembekuan darah, dan yang keempat, pengatur suhu tubuh. Sel-sel darah. Komposisi dari sel darah adalah kurang lebih sekitar 45% dari darah yang berada di dalam tubuh kita. Sel darah merupakan bagian yang padat dari darah kita. Sel darah terdiri atas 3 macam, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Mari kita pelajari ciri-ciri dari sel darah merah atau eritrosit. Ciri-ciri sel darah merah atau eritrosit: yang pertama adalah berwarna merah, kedua berbentuk bulat, ketiga dapat bertahan hidup selama 120 hari, dan jumlahnya kurang lebih 5 juta sel per milimeter kubik. Sel darah putih atau leukosit. Adapun ciri-ciri dari sel darah putih atau leukosit: berwarna jernih, bentuknya tidak teratur atau tidak tetap, dibuat di sumsum merah dan limfa. Fungsi dari sel darah putih adalah melindungi tubuh dari infeksi kuman dan menghasilkan zat antibodi. Macam-macam sel darah putih. Perhatikan gambar berikut ini. Macam-macam dari sel darah putih antara lain ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit.
Keping darah atau trombosit. Ciri-ciri keping darah atau trombosit berbentuk tidak teratur, tidak mempunyai inti sel, dibuat di sumsum tulang pipa. Fungsi dari keping darah adalah membantu dalam proses pembekuan darah. Jantung. Jantung merupakan organ yang sering dikait-kaitkan dengan hati. Sebetulnya, jantung dan hati merupakan dua organ yang berbeda. Pernahkah kalian merasa deg-degan? Duh, aku deg-degan nih kalau dekat dengan dia. Kayaknya aku punya hati nih sama dia. Jantung kita memang selalu berdetak, bahkan ketika kita sedang tidur. Jantung kita bisa tetap berdetak meskipun sudah dikeluarkan dari tubuh kita. Ya, antara seram dan keren ya. Ini merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu harus kita syukuri. Lalu, bagaimana sih cara supaya jantung kita bisa terus-terusan untuk bekerja memompa darah ke tubuh kita? Apakah sistemnya sama seperti pada saat kita memompa ban di bengkel-bengkel? Jawabannya adalah karena jantung kita memiliki 4 ruang. Ruang yang dimaksud adalah serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Meskipun di tubuh kita ini ada begitu banyak darah yang selalu bergerak setiap saat, tetapi jangan salah, kandungan di darah kita ini kan berbeda-beda. Darah yang mengandung oksigen tidak boleh bercampur dengan darah yang mengandung CO2. Nah, bagaimana jika mereka bercampur? Pasti akan berantakan di dalam darah kita. Coba ibu mau bertanya, sebetulnya di mana sih letak jantung kita? Ya, letak jantung kita berada di rongga dada sebelah kiri dan diselubungi oleh selaput yang disebut dengan perikardium. Tekanan darah. Tekanan darah merupakan tekanan yang muncul sebagai akibat dari gerakan jantung saat memompa darah. Pernahkah kalian melihat alat berikut ini? Apakah nama alat tersebut? Oke, benar sekali. Alat tersebut adalah sphygmomanometer, di mana sphygmomanometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Normalnya tekanan darah pada manusia adalah 120/80 mmHg. Angka 120 merupakan tekanan sistol, sedangkan angka 80 merupakan tekanan diastol. Tekanan sistol merupakan tekanan darah ketika bilik jantung berkontraksi, sedangkan tekanan diastol merupakan tekanan ketika bilik jantung berelaksasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah adalah volume darah, elastisitas pembuluh darah, ruang pembuluh darah, kekuatan dari detak jantung, efisiensi jantung, usia, emosi, dan berat badan. Mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi dua. Satu, peredaran darah kecil. Dua, peredaran darah besar.
Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil terjadi dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Ini dimulai dari ketika darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, terjadi pertukaran antara gas CO2 dengan O2. Darah yang mengandung O2 dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar terjadi dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Di sini, darah kaya akan O2 dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior atau tubuh bagian atas dan vena cava inferior atau tubuh bagian bawah. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah yang berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi dua macam. 1. Pembuluh darah nadi. 2. Pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah vena. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih dan tetap terus semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.